dari Universitas Sultan Syarif Hasan Riau di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan menyangkut fitrah. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas akhir semester di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang diampu oleh Bu Fitra. Nah, fitrah adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena fitrah adalah hal pembawaan asli yang diberikan Allah kepada setiap manusia semenjak lahir. Nah, fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatarah, yang artinya membuka, menciptakan, atau membentuk sesuatu dari awal. Jadi, fitrah berarti keadaan asli manusia sejak diciptakan Allah, yaitu kondisi yang masih suci, baik, dan memiliki potensi. Secara umum, para ulama membagi fitrah menjadi beberapa bagian. Yang pertama, yaitu fitrah keimanan. Setiap manusia lahir dengan potensi untuk mengenal Allah. Yang kedua, yaitu fitrah moral. Manusia punya dorongan alami untuk menyukai kebaikan dan membenci keburukan. Yang contohnya, kita sangat senang saat menolong orang lain, punya rasa malu, kasih sayang, dan empati. Yang ketiga, yaitu fitrah berakal. Setiap manusia lahir dengan kemampuan untuk berpikir. Akal membuat manusia berbeda dari makhluk yang lain. Dengan akal, manusia dapat memahami baik dan buruk, membedakan benar dan salah, memahami pelajaran, membuat keputusan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya yaitu fitrah sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang sosial. Semenjak kecil, kita membutuhkan orang lain, seperti orang tua, guru, teman, serta masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fitrah jasmani. Tubuh manusia juga bagian dari fitrah. Tubuh diberikan agar kita bisa menjalankan ibadah dan beraktivitas. Karena itu, kita wajib menjaga kesehatan serta kebersihan pada tubuh kita dan tidak merusak dengan kebiasaan hal-hal yang buruk. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu fitrah seksualitas. Saat remaja, manusia memiliki dorongan untuk menyukai lawan jenis. Itu bukanlah hal yang salah, karena itu memang fitrah yang diberikan Allah. Yang penting adalah bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu dan dengan bagaimana kita cara menyalurkannya dengan cara yang benar sesuai ajaran agama. Fitrah dapat berubah tergantung apa yang memengaruhinya. Yang pertama yaitu lingkungan. Yang terpengaruh adalah keluarga, teman, media, dan budaya. Yang kedua yaitu pendidikan, apa yang diajarkannya sejak kecil. Dan yang ketiga yaitu kebiasaan, perilaku yang selalu diulang. Dan yang keempat yaitu nafsu. Jika tidak dikendalikan dengan akal dan iman, maka itu akan berantakan. Nah, karena itu anak yang lahir dalam fitrah bisa berkembang menjadi baik dan buruk, tergantung apa yang membimbingnya. Tujuan Allah memberikan fitrah kepada hambanya yaitu yang pertama yaitu mudah mengenalnya, dan yang kedua yaitu cenderung pada kebaikan, yang ketiga yaitu mampu membedakan benar dan yang salah, yang keempat dapat membangun hubungan yang baik antara sesama, dan yang kelima serta bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, fitrah membuat manusia siap untuk menerima ajaran agama dan menjalankan perintah Allah. Kita sebagai hambanya juga harus mampu menjaga fitrah yang diberikan Allah kepada kita. Caranya yang pertama yaitu rajin beribadah. Contohnya mengaji, sholat, berdoa. Itu semua mampu membuat hati kita menjadi tenang dan terjaga. Yang kedua yaitu berakhlak baik, seperti jujur, sopan, sabar, tidak menyakiti orang lain. Ini adalah cara utama untuk menjaga fitrah moral. Dan yang ketiga yaitu memilih lingkungan yang baik. Teman yang baik akan membawa kita kepada kebaikan, tapi malah kita
sebaliknya, teman yang buruk akan membuat kita menjerumuskan kita ke dalam keburukan. Nah, yang keempat yaitu mengendalikan hawa nafsu. Tidak semua keinginan yang harus dituruti. Dengan caranya yaitu berpuasa. Dan yang keempat yaitu menuntut ilmu. Nah, ilmu membantu akal tumbuh sehat. Semakin banyak ilmu, semakin kuat akal dan semakin mudah untuk mengenal Allah. Dan yang terakhir yaitu menjaga tubuh dengan cara atur pola makan yang sehat, beraktivitas yang sehat seperti olahraga dan juga istirahat yang cukup. Nah, di sini ada dampak jika fitrah dijaga. Fitrah apabila dijaga akan menjadi hati tenang, akhlak mulia, hidup terarah, dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat. Nah, selanjutnya, apabila dampak jika fitrah rusak, itu akan membuat mudah berbuat dosa, sulit membedakan baik dan yang buruk, dan kehidupan menjadi tidak terarah. Contoh penerapan fitrah kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu bersyukur, mau yang kecil sampai ke yang besar. Dan yang kedua yaitu membantu teman sesama. Yang ketiga, belajar bersungguh-sungguh. Dan yang keempat, menghargai perbedaan dan pendapat. Dan yang kelima, menjaga kebersihan diri, menjaga kesehatan, menjauhi hal-hal yang membuat buruk pada kita. Dan yang selanjutnya yaitu menjaga diri dari pergaulan dengan sopan. Nah, di sini juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi kullu mauludin yuladu ala al-fitrati fa abwahu yuhawwidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci dan siap menerima kebenaran. Lingkungan, terutama orang tua, sangat memengaruhi perkembangan fitrah anak. Hadis ini juga menjadi dasar utama pembahasan fitrah dalam Islam. Nah, pesan moralnya yaitu menjaga fitrah berarti menjaga diri kita sendiri agar tetap berada di jalan yang benar. Nah, kesimpulannya yaitu fitrah adalah potensi suci, kebaikan, akal, dan kepercayaan kepada Allah yang sudah ada dalam diri kita semenjak lahir. Fitrah bisa tumbuh menjadi kuat jika dijaga atau bisa rusak jika tidak ada yang membimbingnya. Nah, tugas kita adalah menjaga fitrah, mengembangkannya dan menggunakannya untuk menjadi manusia yang bermanfaat, beriman kuat dan berakhlak mulia. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Maaf bila silap kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.